Baik, sudah kasih dalam Tuhan. Mari kita buka ayat firman Tuhan. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Ya, dalam Matius 22 ayat 1 sampai dengan 14. Saya akan bacakan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja. Sedangkan ini sedang menggambarkan Allah Bapa, seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Siapa anaknya? Tuhan Yesus. Ya, anak tunggal Bapa, Tuhan Yesus. Ini bicara tentang nanti akhir zaman. Pada saat inilah sistem kerajaan Allah ya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaranku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Saya sampai sini dulu. Nah, kalau undangan pernikahan itu biasanya nggak mendadak, betul? Saya ingat dulu waktu kita married 2 minggu sebelumnya kalau nggak salah, 3 minggu baru kita kirim undangan, ya. Supaya apa? Tamu yang diundang mempersiapkan diri, ya kan? Wah, siapkan waktunya. Wah, hari Sabtu tanggal sekian ada undangan, ya. Pak Indra sama Bu Okni mau kawin misalnya gitu. Ya, wah dia udah siapkan. Kalau dia mau datang dia sudah setting tanggalnya, dia nggak akan ada urusan apa-apa, betul? Dia udah siapkan bajunya bahkan. Nanti pakai baju apa? Ya, kalau orang yang banyak duit dia beli baju baru nih. Biasa kalau orang kaya nggak mau setiap pesta bajunya pasti beda, baru. Ya, dia nggak mau pakai yang sudah 2 kali. Ya, kalau orang-orang yang biasa ya seperti kita pasti pakai baju andalan. Ya, andalan. Kalau ada 2 ya itu bolak-balik aja itu. Andalan. Kalau udah sempit karena sudah mekar, bingung cari tukang jahit, longgarin dikit. Ya kan? Nah, penting andalan. Artinya pakaian aja kita udah siapkan. Betul? Waktu kita sudah siapkan. Undangan sudah jauh-jauh hari, dan itu pada umumnya pada zaman dulu itu pun begitu, sama. Ya, sama. Nah, sudah kasih dalam Tuhan. Orang-orang yang diundang ini orang-orang spesial. Bukan orang sembarangan. Berarti ini mitranya raja, temannya raja nih. Mungkin pejabat raja, karena hanya satu raja di zaman itu. Apakah itu anak buahnya, jenderal-jenderalnya, ya. Mitranya raja. Undangan VVIP. Siapa mereka yang dimaksud Tuhan Yesus? Mereka adalah bangsa Israel. Umat pilihan Allah. Mereka spesial. Kenapa enggak bangsa Mesir? Ya, kenapa enggak bangsa Babel pada zaman itu? Kenapa enggak Arab? Kenapa bangsa Israel? Mereka lah orang-orang pilihan Tuhan. Ya, karena Tuhan sudah jadi. Mereka lah VVIP-nya. Mereka tuh VVIP. Lalu tadi kita baca, waktu datang hamba membawa undangan, ya, orang-orang itu tidak mau datang, ya, nggak mau datang. Kemudian ketika hari H, dan biasanya kalau pesta pernikahan raja itu, ya, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bisa berbulan-bulan, ya. Kita 1 malam, Jo. Orang biasa. Kalau raja, 7 hari 7 malam kalau kita baca Alkitab, ada yang 30 hari. Ya. Itu kalau udah pesta anak raja, wah, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Jadi ketika hari itu tiba, jadi waktu undangan pertama pergi, mereka bilang ya maaf kita nggak bisa datang. Mereka udah bilang nggak mau datang. Ya, padahal mereka bisa setting, arrange. Betul? Bisa, ada
tanggal sekian nanti hari gini, udah kita geser dulu. Ini undangan raja. Hari H, karena Tuhan raja ini respect sama mereka. Ini udah kamu pergi lagi. Bilang udah dimasak, masakan udah jadi. Ya, sudah ada apa itu? Hidangan sudah tersedia. Coba panggil lagi, undang lagi. Lalu mereka berkata apa? Ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi mengurus usaha. Bagi saya ini alasan, saudara. Ini hanya alasan. Pekerjaan ladang itu kan setiap hari bisa dilakukan. Ngurusin bisnis itu bisa setiap hari, benar gak saudara? Apalagi raja. Coba saudara bayangkan tiba-tiba saya diundang Pak Jokowi, anaknya misalnya si ini mau merit. Siapa saya diundang? Jauh-jauh hari udah ada undangannya dong. Tanggal 25 Desember. Wah, Pak Jokowi undang saya menikah, pernikahan anaknya. Bikinnya di mana? Tempat, waktu dan tempat 25 Desember Istana Negara. Ada waktu dan tempat kan. Saya pasti arrange dong. Ini ada jadwal khotbah, saya bilang, kalau bisa geser jam. Jam itu jangan sampai tabrakan, iya kan? Kalau ada hal-hal yang penting lainnya saya geser. Jauh-jauh hari udah dikasih tahu. Waktu hari H dikasih tahu lagi, datang hamba-hamba untuk mengingatkan kembali, reminder. Mereka ada yang ke ladang, mereka ada yang bagi saya ini soal alasan. Apalagi raja penguasa. Kalau soal ladang dia bisa kasih ladang. Amin. Jokowi bagi-bagi sertifikat. Kalau cuma tanah mah bisa dibagi lah oleh Jokowi. Misalnya kalau alasan saya, saya mau ngurus tanah, saya nggak bisa datang. Saya mau ngurus bisnis, nggak bisa datang. Penguasa bisa kasih proyek apapun yang kamu mau. Betul? Mau apa sih, ini raja? Penguasa otoritas tunggal. Apa yang nggak bisa lakukan? Jadi bagi saya, pergi ke ladang mengurus usaha itu hanya alasan. Ya, hanya alasan. Lalu apa ya? Selanjutnya ayat 6. Dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Saya merenungkan, kenapa? Ini orang datang bawa undangan, kok dibunuh? Apa salah mereka? Berarti orang-orang ini gak mau diganggu. Dia penguasa kecil nih. Dia punya otoritas di wilayahnya, dia gak mau ganggu. Waktu lu datang, gue udah bilang gue gak bisa. Kok datang lagi? Daripada nanti datang lagi undangan, gue sikat nih orang. Iya kan? Dibunuh. Jadi orang yang gak mau diganggu. Saya simpulkan nih orang yang gak mau diganggu. Jadi ada dua kelompok VVIP ini. Orang-orang yang sebenarnya mendapat penghormatan. Yang satu menolak dengan berbagai alasan. Kelompok yang lain merasa gak mau diganggu. Ya. Nah kita lihat ayat selanjutnya. Ayat 7. Maka murkalah raja itu. Lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan. Siapa yang dibinasakan? Pembunuh-pembunuh itu, yang membunuh hamba itu. Bukan yang punya alasan ya. Pembunuh-pembunuh itu. Dan membakar kota mereka. Ini gambaran orang Israel. Mereka membunuh nabi-nabi. Hamba Tuhan. Kalau saudara baca Yesaya itu digergaji. Oleh penguasa, oleh raja Israel. Zaman rasul-rasul, oleh mahkamah agama. Ya. Stefanus dirajam. Bahkan zaman rasul-rasul, para martir, waduh. Ada yang disalib terbalik. Mereka membunuh para hamba-hamba Tuhan. Tapi zaman sekarang membunuh hamba Tuhannya beda. Pembunuhan karakter.
Karena hukum kuat. Siapa yang membunuh, ya pasti masuk penjara. Bagaimana supaya nggak masuk penjara? Pembunuhan karakter. Banyak hamba-hamba Tuhan dihakimi. Pembunuhan karakter. Karena mereka hamba Tuhan. Memberitakan kebenaran, kabar sukacita. Ada undangan kelak nanti kita akan pesta dalam perjamuan anak domba Allah. Itu sebabnya harus bertobat. Bertobat enggak, tapi hamba Tuhannya dihakimi. Nah inilah sebenarnya gambaran spirit orang-orang Yahudi itu masih ada di zaman sekarang. Karena saya yakin dan percaya Alkitab itu sangat selalu relevan dari zaman ke zaman. Amin. Selalu kontekstual dari zaman ke zaman. Jadi ini bukan suatu zaman di 2000 tahun yang lalu. Dan itu selalu kontekstual. Dan selalu itu ada spirit-spirit itu. Lalem dan gandum itulah. Nah, lalu artinya apa? Murkalah raja itu. Ada punishment. Ya, inilah sistem kerajaan. Ada punishment. Ya, jangan sembarangan menghakimi hamba-hamba Tuhan. Mungkin hamba Tuhan itu tidak menghakimi, tetapi yang menghakimi Alkitab katakan si raja itu, Allah Bapa. Bukan hamba itu yang menghakimi atau teman-temannya hamba itu, bukan. Dengan jelas Alkitab berkata, murkalah raja itu. Artinya menghakimi nanti akan Allah Bapa. Ayat 8, sudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kami telah tersedia, tapi orang-orang yang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kami itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan. Siapa mereka? Orang-orang jahat dan orang-orang baik. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kami itu dengan tamu. Saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang di pinggir jalan. Ya. Kita tadinya bukan VVIP. Tapi yang VVIP gak mau datang. Kita orang-orang yang orang-orang jahat. Siapa kita sih? Ya, di hadapan Tuhan kita nggak ada yang 100% benar. Ya. Tapi kita diundang. Amin. Itu kasih karunia tuh saudara. Kita diundang dalam perjamuan kawin anak domba. Wow. Oh, saudara diundang Jokowi senang banget. Ya kan? Senang apa senang banget? Senang banget lah. Ya. Kalau apalagi diundang oleh Tuhan Yesus, oleh Allah Bapa kita. Waduh, senang banget sampai senang bingit. Saking bangetnya Pak James. Ya, harusnya senang. Kita nih orang yang tidak layak, ya, mendapat kasih karunia. Nah, next. Ayat 11, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campaklah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Tempat apa ini saudara? Tempat dalam kegelapan yang paling gelap. Rata ketak neraka lah, ya. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Kita dapat undangan, makanya kita harus menggunakan pakaian pesta. Pakaian pesta itu pakaian apa? Harum, indah. Ya. Kita diundang, saudara. Waktu dan tanggalnya masih misteri. Ya, itu hanya misteri ilahi. Tapi kita semua udah dapat undangan. Kapan waktunya kita datang? Pertama, saat tugas kita selesai di dunia atau Tuhan Yesus datang? Mana yang duluan? Tuhan Yesus datang atau kematian kita di dunia? Tapi undangannya kita udah pegang.
Ya, yang nggak punya undangan nggak bisa masuk. Betul? Undangan yang kita pakai. Nah itu sebabnya kita persiapkan selama kita Tuhan kasih kekuatan kita siapkan pakaian pesta kita. Amin. Apa itu? Jubah kebenaran. Kekudusan hidup. Hidup takut akan Tuhan. Selalu respek dengan kasih karunia Tuhan. Itulah jubah pesta kita. Ya. Masih jauh hari. Kita nggak tahu kapan datangnya. Maut itu menjemput kita. Kapan datangnya Tuhan Yesus nggak ada yang tahu. Tapi kita harus bersyukur di dalam Yesus kita sudah punya tiket masuk. Undangan. Kita semua dapat undangan. Yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah pegang undangan. Tugas kita sekarang apa? Persiapkan baju pesta kita. Pada saat perkawinan anak domba. Amin. Makanya perumpamaan itu selalu berkaitan. Lalang dan gandum tumbuh bersama. Memang gak mudah jadi orang baik. Apalagi di zaman sekarang. Mau sungguh-sungguh, mau taat, mau benar-benar mengikut firman Tuhan. Gak gampang. Begitu kuatnya, begitu effortnya kita untuk hidup sesuai kebenaran Tuhan. Setan juga sama. Dia punya effort supaya menjatuhkan kita, menggagalkan kita. Sehingga kita kehilangan pengharapan kita kepada Tuhan. Aduh percuma ya doa-doa. Percuma ya beribadah. Hasilnya begini juga. Hidup gue juga kacau. Gue juga hilang damai sejahtera. Setan juga berusaha menghancurkan kita. Jangan sia-siakan kita sudah dapat undangan. Ya. Jangan cuma gara-gara pergumulan kita kehilangan undangan. Banyak terpanggil, sedikit yang terpilih. Biarlah kita masing-masing menjadi bagian dari bilangan yang terpilih itu loh. Yang cuma sedikit. Tapi Tuhan mau kita strong. Ya. Karena setan juga kerja keras, udah mau akhir zaman. Waktunya dia udah singkat, dia akan dihukum selama-lamanya. Dia juga bekerja luar biasa. Ya. Supaya dia banyak pengikutnya. Tuhan pengen sorga penuh, dia pengen neraka penuh. Udahlah, mana kita mau pilih yang mana? Kita bersyukur pada Tuhan, kita sudah punya undangan. Amin. Itu sebabnya doa saya. Biar setiap jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan saya gembalakan. Ayo kita tetap kuat. Badai pasti ada. Bahkan selalu ada. Nggak habis-habis silih berganti. Satu selesai, dua datang. Dua selesai, lima datang. Kadang-kadang rombongan dia datang. Tapi kita harus kuat. Ya, kenapa? Kita sudah punya undangan. Amin. Ini nggak gampang dapat undangan, saudara. Karena kasih karunia. Kita orang-orang pinggir jalan. Kita orang-orang jahat yang dijumpai hamba-hambanya. Ya. Kita dapat tiket. Tapi kita harus siapin jubah. Undangan sudah kita pegang, tinggal jubahnya yang kita persiapkan. Selama kita ada di dunia. Persiapkan jubah kita. Amin. Jubah kudus. Amin untuk firman Tuhan.